Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Yang pertama, memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Isu etika sosial dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Isu sosial berasal dari isu etika. Sejalan masyarakat berharap pada diri seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang benar. Sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu atau organisasi dalam berperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. Di sini terdapat gambar atau diagram tentang isu sosial dan etika, yaitu yang pertama information right and obligation, berkaitan dengan perlindungan privasi seseorang dengan mencari informasi melalui teknologi tanpa sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua, accountability and control, berkaitan dengan undang-undang privasi individu. Yang ketiga, property right and obligation, berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Yang keempat, sistem quality, berkaitan dengan standar kualitas sistem data untuk melindungi data dalam suatu perusahaan. Yang kelima, quality of life, dari segi positif, menggunakan internet untuk tugas sekolah atau mengirim email untuk teman yang jauh. Yang kedua, etika dalam masyarakat informasi. Tanggung jawab atau responsibility adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang Anda buat. Accountability adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Proses hak adalah fitur terkait masyarakat yang diatur secara hukum dan merupakan proses yang diketahui dan dipahaminya. Hukum serta ada kesanggupan mengarah ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan secara benar. Analisis etika. Yang pertama yaitu identifikasi dan jelaskan faktanya dengan jelas. Yang kedua, definisikan konflik atau dilemanya dan identifikasi nilai-nilai luhur yang terlibat. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasi pilihan yang dapat Anda ambil dengan beralasan. Yang kelima, identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan Anda. Prinsip-prinsip etika. Setelah analisis selesai, prinsip atau aturan etika yang digunakan untuk membuat keputusan adalah: yang pertama, perlakukan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan Anda. Yang kedua, jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Yang ketiga, jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Yang keempat, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Yang kelima, ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Yang keenam, asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang, kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain. Kode etik profesional. Kode etik profesional pelaksanaan dipromulgasikan oleh perkumpulan para profesional seperti American Medical Association. Yang kedua, American Bar Association. Yang ketiga, Association of Information Technology Professional. Dan yang keempat, Association of Computing Machinery. Para kelompok profesional ini bertanggung jawab atas peraturan parsial dari profesi mereka dengan menetapkan jalan masuk, kualifikasi, dan kompetensi. Kode etik adalah janji-janji oleh kaum profesi untuk mengatur dirinya sendiri dalam minat umum kemasyarakatan. Yang ketiga, ada dimensi moral dari sistem informasi. Yang pertama, privasi dan kebebasan dalam era internet.
Kebebasan pribadi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu atau organisasi lain, termasuk negara. Keinginan untuk tidak diganggu juga terjadi pada tempat kerja. Berjuta-juta karyawan menjadi subjek pengawasan elektronik dan bentuk-bentuk pengawasan berteknologi tinggi. Teknologi informasi dan sistem mengancam keinginan individu atas kebebasan pribadi dengan memungkinkannya invasi kebebasan pribadi secara mudah, murah, dan efektif. Selanjutnya ada tantangan internet terhadap privasi. Teknologi internet telah menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan privasi seseorang. Informasi yang dikirim pada jaringan luas ini akan melewati berbagai macam sistem berbeda yang dapat memantau, menangkap, dan menyimpan setiap pertukaran informasi yang melewatinya. Lalu ada solusi teknis. Ada beberapa teknologi yang dapat melindungi privasi pengguna selama berinteraksi menggunakan situs web. Dalam banyak kasus, solusi teknis telah gagal dalam melindungi pengguna dari pelacakan saat berpindah dari satu situs ke situs lainnya. Karena publik semakin waspada atau kritis terhadap ancaman pelacakan perilaku, targeting ads, dan kegagalan industri dalam menerapkan aturan internal yang memadai, perhatian beralih ke browser. Banyak browser tidak memiliki fitur Do Not Track. Baik pengguna yang telah mengaktifasi fitur Do Not Track, browser tersebut akan meminta ke situs web agar perilaku pengguna jangan dilacak. Yang terakhir ada kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual atau intellectual property dianggap sebagai harta tak berwujud yang diciptakan oleh seseorang ataupun organisasi. Teknologi informasi telah mempersulit perlindungan terhadap kekayaan intelektual dikarenakan informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah disalin atau disebarluaskan lewat jaringan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.